Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Kurniawan, NIM 2017 402123. Saya dari kelas 4 PAIC. Pembuatan video ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nur Halim. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan dasar mengenai desain dan pengembangan kurikulum PAI di sekolah dan juga di madrasah. Dan sebagai seorang guru, atau apabila Anda menjadi seorang guru atau pendidik, apa yang akan Anda lakukan agar hasil pembelajaran PAI tidak timpang tindih dalam kedua lembaga tersebut? Baik, akan saya jawab. Untuk poin yang A adalah perbedaan dasar terlebih dahulu. Bahwasanya desain dan pengembangan kurikulum PAI di sekolah itu merupakan suatu kegiatan merancang, membuat pola dan juga membuat model pengembangan kurikulum PAI yang berdasarkan visi dan misi tujuan sekolah tersebut. Dan juga untuk materinya sendiri itu mencakup materi keagamaan yang secara umum. Kemudian jika desain dan pengembangan kurikulum PAI di madrasah itu merupakan suatu rancangan, membuat pola dan juga menentukan atau membuat model pengembangan kurikulum PAI yang sesuai dengan visi, misi dan juga tujuan di madrasah tersebut. Dan juga untuk materinya itu lebih bervariasi dan juga lebih lengkap dan lebih terperinci. Untuk salah satu tujuannya adalah agar peserta didik itu menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengamalkan segala pembelajaran yang telah ia dapatkan di madrasah tersebut. Kemudian bahwasanya kurikulum PAI di sekolah itu mengacu pada pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan atau Kemendikbud. Sedangkan kurikulum pendidikan PAI di madrasah itu mencakup atau mengacu pada pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Departemen atau Kementerian Agama begitu. Kemudian bahwasanya yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum PAI di sekolah itu merupakan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan. Sedangkan yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum di madrasah itu adalah Departemen Keagamaan atau Departemen Keagama. Kemudian untuk alokasi waktunya sendiri, jika pengembangan kurikulum PAI di sekolah itu biasanya pembelajaran PAI itu diberikan alokasi waktu 2 jam dalam seminggu, 2 jam tatap muka dalam seminggu, karena memang materinya itu secara umum. Sedangkan untuk pengembangan kurikulum atau materi pembelajaran PAI di madrasah itu diberikan waktu 2 jam dalam seminggu, tapi dalam persub mata pelajaran, karena dalam pembelajaran PAI di madrasah itu mencakup beberapa sub mata pelajaran seperti halnya akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI dan juga bahasa Arab, di mana kelima sub mata pelajaran tersebut itu diberikan waktu 2 jam dalam seminggu, dan juga tatap mukanya itu 2 jam dalam seminggu. Dan juga ininya kalau pembelajaran PAI di madrasah itu lebih lengkap dan lebih terperinci begitu. Kemudian ketika saya menjadi seorang pendidik atau guru, yang akan saya lakukan agar hasil pembelajaran PAI itu tidak timpang tindih di sekolah dan juga di madrasah adalah saya itu sebagai pendidik itu harus bisa lebih memberikan pemahaman dan juga pencerahan kepada masyarakat bahwasanya agama itu tidak hanya sebagai dikotomi atau dualisme ataupun juga menjadi dikatif dalam pemahaman ilmu agama dan juga ilmu pendidikan secara umum, sehingga nantinya bisa meminimalisir keengganan masyarakat untuk memilih kedua lembaga tersebut, untuk memilih agar anak-anaknya itu bisa bersekolah di kedua lembaga tersebut. Kemudian kita juga harus memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat setempat bahwasanya kita itu tidak hanya melihat dalam satu pandangan saja, tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tidak hanya melihat dari kontekstualnya saja, dan tidak hanya melihat dari simboliknya saja, tapi kita harus bisa melihat baik dari segi simbolik, subordinatif, kemudian substansif, dan juga kita harus melihat dari
terstruktur keseluruhan, dan kita harus melihat dari tujuan awal dan akhir dari adanya madrasah dan sekolah tersebut, sehingga nantinya ketika kita mampu kita bisa melihat, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan masyarakat pun melihat secara keseluruhan adanya tujuan keduanya dari kedua lembaga tersebut, maka nantinya perbedaan tersebut itu tidak akan dipermasalahkan, dan adanya perbedaan tersebut itu akan disirna atau akan lenyap dan juga tidak terlalu dipermasalahkan seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua adalah ketika Anda sebagai pendidik itu langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan agar peserta didik itu menjadi peserta didik yang memiliki pendidikan berkarakter. Ya, ininya seperti itu. Baik, terdapat beberapa cara ya. Yang pertama adalah saya itu menggunakan metode atau model pembelajaran yang komparatif atau comparative learning. Bahwasannya di dalam metode pembelajaran atau model pembelajaran komparatif tersebut itu di mana siswa itu lebih terperinci atau lebih dikhususkan untuk bekerja sama dalam suatu kelas, di mana peserta didik itu mau bekerja sama, mampu berdiskusi tentang terkait materi apa saja yang berkaitan dengan keagamaan, dan di mana itu mencakup tentang keingintahuan atau dalam artian kompetensi terkait dengan cara meningkatkan karakter peserta didik atau cara meningkatkan karakter siswa, baik itu dengan keingintahuan, kesopanan, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Contohnya adalah ketika berdiskusi antara peserta didik itu mencakup atau terkait materi tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, yang seperti halnya itu tentang keteladanan Nabi, tentang sabarnya Nabi, kemudian terpujinya Nabi, perilaku Nabi, dan juga sebagainya, agar nantinya itu di mana peserta didik itu di dalam diskusi tersebut itu bisa lebih mengeluarkan apa yang ada di dalam otaknya, lebih mengkreativitaskan, lebih menginovasikan, sehingga memiliki daya pola pikir dan pola pikir kritis yang lebih tinggi lagi, dan nantinya dalam hal tersebut itu bisa membuat pendidikan karakter anak itu menjadi naik dan juga lebih luas lagi pemahamannya. Ibaratnya itu otaknya lebih mencakup hal-hal yang lebih luas lagi, tidak hanya stuck di itu saja begitu. Kemudian di mana dengan adanya model pembelajaran tersebut itu seorang pendidik atau seorang guru itu bisa melihat lebih jauh lagi, maksudnya dengan apakah model pembelajaran komparatif atau comparative learning ini cocok digunakan oleh siswa ataupun tidak, dan juga seorang guru pun bisa lebih menilai siswanya itu menjadi lebih mudah begitu karena siswanya yang lebih aktif. Kemudian model pembelajaran yang selanjutnya adalah inquiry atau inquiry learning, bahwasanya di dalam pembelajaran inquiry tersendiri itu merupakan suatu model pembelajaran yang dimana siswa itu mampu menemukan konsep-konsep atau hal-hal baru dari adanya pembelajaran atau fenomena-fenomena yang dialaminya begitu. Contohnya ketika kita mempelajari atau ketika siswa mempelajari tentang akhlak terpuji, itu siswa mampu mencari hal lain. Ternyata akhlak terpuji itu ada banyak, baik itu seperti syukur, tawakal, qanaah, dan juga sebagainya. Ininya siswa itu mampu mendapatkan hal-hal yang baru yang sebelumnya itu belum bisa diketahui oleh siswa tersebut, dan juga lebih paham lah ininya. Kemudian model pembelajaran yang selanjutnya adalah saya menggabungkan model pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan atau pakem, dan juga model pembelajaran active learning, di mana dalam pembelajaran tersebut itu siswa itu menjadi lebih aktif dan juga lebih mencari hal-hal baru, di mana model pembelajaran itu mengerucutkan siswanya itu lebih aktif, lebih dominan dalam pembelajaran dibandingkan gurunya. Seperti halnya guru itu memberikan materi intinya saja. Contoh materi akhlak terpuji, dijelaskan sedikit lah terkait akhlak terpuji, pembagiannya seperti syukur, qanaah, sabar, tawakal, dan sebagainya. Kemudian siswa tersebut itu mampu mencari pengertian-pengertian lain, informasi-informasi lain terkait hal-hal lain terkait akhlak terpuji tersebut, baik itu syukur, qanaah, dan sebagainya. Kemudian mungkin bisa saja dengan pembelajaran yang
berdiskusi ataupun mencari hal-hal presentasi ataupun mencari hal lain lah yang ininya itu dimana siswa itu bisa lebih mengkreativitaskan, menginovasikan apa yang ada dalam pikiran siswa sehingga siswa itu memiliki pola pikir yang terbuka, memiliki pola pikir yang luas yang lebih baik lagi dan juga membuat siswanya menjadi siswa yang lebih asik dan juga lebih aktif dan juga yang kedua adalah itu asik dan juga menyenangkan. Bahwasanya suatu pembelajaran itu bisa dikatakan asik dan menyenangkan ketika pendidik itu mampu menyesuaikan peserta didiknya. Ketika pendidik itu mampu memfasilitasi peserta didiknya dan peserta didik pun merasa akan adanya sosok seorang guru tersebut di dalam pembelajarannya, maka seorang peserta didik atau siswa pun akan lebih menghormati gurunya. Dengan adanya kedua pihak yang saling menghormati dan saling menyayangi, mengayomi satu sama lain, makanya nantinya pembelajaran tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Kemudian sebagai seorang guru pun harus bisa memfasilitasi baik itu seperti LCD, komputer, laptop dan sebagainya yang nantinya itu pembelajaran lebih berjalan dengan efektif. Kemudian dan juga model pembelajaran yang menyenangkan itu bisa dengan bermain, mungkin bisa bermain dengan kuis atau game atau yang berhadiah lainnya yang membuat siswa itu menjadi tertarik. Wah, asik nih pembelajaran itu asik loh. Pembelajaran ini itu asik. Contoh dengan Pak Agus dengan model pembelajaran yang active learning dan juga menyenangkan itu, yang intinya itu dalam pembelajaran itu tidak hanya guru itu mengandalkan ceramah saja, tapi guru itu memiliki model pembelajarannya lebih asik dan juga siswanya pun harus bisa menjadi lebih aktif. Ketika siswanya aktif, maka pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil. Ketika siswanya pasif, itu pembelajaran bisa dipertanyakan atau dalam artian ya kurang lancar lah begitu. Intinya ketika siswanya lebih aktif itu pembelajaran lebih lancar. Kemudian yang terakhir adalah saya itu dengan model kurikulum atau dengan kurikulum, bukan dengan kurikulum, maksudnya dengan ekstrakurikuler maksudnya. Mohon maaf, dengan adanya ekstrakurikuler itu mampu meningkatkan karakter peserta didik. Contohnya dengan ekstrakurikuler hadroh ataupun dengan pidato, yang manakala dengan adanya pidato bahasa Arab, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya, itu siswa itu menjadi lebih kreatif, memiliki kreativitas yang banyak dan juga itu nantinya akan meningkatkan pengetahuan intelektual dan juga pengetahuan tentang pendidikan karakter mereka dan juga ilmu lainnya, maupun dengan seminar ataupun ya seperti itulah dan sejenisnya ya, mungkin seperti itu. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ketiga adalah permasalahan yang apa saja permasalahan yang dialami dalam kurikulum pendidikan PAI di madrasah dan bagaimana solusinya. Yang pertama adalah permasalahan yang saya lihat sendiri ya, bahwasanya terkadang itu pendidikan itu lebih mengarah pada hal-hal kognitif dan kurang mengayomi peserta didiknya, baik itu dari gurunya maupun ya yang lainnya ya. Intinya gurunya itu terkadang terdapat beberapa guru yang kurang mengayomi. Solusinya adalah sebagai seorang pendidik atau seorang guru itu sudah sepantasnya kita mengayomi, mendidik siswa kita menjadi lebih baik, bisa lebih dekat lagi kepada siswanya, karena siswa yang bisa dekat dengan gurunya maka siswa tersebut itu merasa nyaman, merasa tenang dan merasa enak ketika dekat dengan guru tersebut, dan juga bisa dikatakan guru tersebut itu berhasil dalam pembelajarannya. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah terdapat beberapa guru yang kurang mumpuni dalam pembelajaran kurikulum pengembangan kurikulum PAI di madrasah. Solusinya adalah dari madrasah tersebut atau sekolah tersebut hendaknya itu kita dari pihak madrasah itu bisa melihat atau bisa memilih guru mana atau pendidik mana yang memiliki kompetensi yang cocok, yang pas sesuai dengan bidang keagamaannya, baik itu di bidang keagamaan maupun ya bidang-bidang yang lainnya, yang ininya ya karena di sini membahas tentang keagamaan ya tentang bidang keagamaan begitu. Ketika seorang pendidik itu mumpuni, memiliki kompetensi yang baik, loyalitas yang baik, memiliki keprofesionalan dalam mendidik siswanya, maka dalam pembelajaran nantinya akan berjalan dengan lancar
kemudian dengan nyaman dan juga terstruktur dan terarah lainnya. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah ketika kita menerapkan pengembangan kurikulum, di mana seperti halnya kita lihat bahwasanya seperti kurikulum 2013 itu di mana siswa itu harus lebih aktif dibandingkan gurunya, tapi kebanyakan saya lihat bahwasanya guru-guru justru lebih aktif dibandingkan siswanya. Oleh karena itu hendaknya guru atau pendidik itu bisa lebih memilih metode pembelajaran yang aktif, yang bisa membuat siswanya lebih aktif. Dimana karena ketika seorang siswa menjadi lebih aktif, pikirannya lebih terbuka dan lebih luas, maka pembelajaran itu bisa dikatakan lebih efektif, lebih nyaman. Tapi ketika kita hanya mengandalkan guru saja dalam pembelajarannya tanpa adanya siswa ataupun gurunya yang lebih aktif tapi siswanya pasif, maka pembelajaran itu bisa dikatakan tidak berhasil begitu. Mungkin demikian jawaban UAS dari saya. Mohon maaf apabila dalam menjawab UAS ini masih banyak kekurangan, mungkin baik kekurangan kata, kekurangan jawaban, atau mungkin jawaban yang kurang tepat, ya saya pribadi mohon maaf tersendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.